Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfazna hadatan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal qail qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi man wajada sa'ah falam yudhi fala yuqrabanna musallana atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua DKM Masjid kita, Masjid Al-Hidayah, dan seluruh jajaran DKM, para sepuh, para orang tua, Jamil Hujjaj, singkatnya hadirin hadirat, jamaah pengajian atau kajian atau majelis taklim dari Masjid Al-Hidayah. Semoga yang bersimpuh pada maghrib ini sambil kita beri'tikaf lakukan kegiatan ini, semoga saja menjadi tambahan amal soleh kita, ya, tambahan amal ibadah kita yang di sisinya mendapatkan keberkahan dan ridhonya. Amin ya rabbal. Salat serta salam lupa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua tanpa kecuali senantiasa akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum lanjut apa yang perlu kita diskusikan atau disampaikan pada kesempatan kajian malam hari ini, terlebih dahulu Al-Fakir mengajak semua hadirin untuk kita semua membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga pertama kita semua senantiasa sehat wal afiah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam taufik hidayah Allah untuk taat kepadanya, dan tak lupa semoga pada akhirnya nanti kita semua husnul khatimah dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadiahkan kepada orang-orang yang kita cintai, para guru, para orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga dalam kubur mendapatkan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah maghrib yang berbahagia, sebelumnya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Ini alhamdulillah kembali saya bisa hadir di masjid ini. Waktu bulan Ramadan kemarin sempat juga khutbah, ya. Alhamdulillah kembali silaturahim dan bertemu dengan para jamaah di sini. Semoga silaturahim kita, pertemuan kita, ya, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudara para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan baik ini mengingat Idul Adha, kalau kita merujuk kepada sidang isbat pemerintah pada awal dari Zulhijjah, kemudian menetapkannya pada hari Jumat yang kemarin, malam hari ini sudah kita memasuki malam ketiga bulan Zulhijjah. Wa insyaallah nanti tepatnya ya hari Ahad yang akan datang, maka insyaallah akan menjadi hari 10 Zulhijjah atau yang kemudian disebut dengan Idul Qurban atau Idul Adha. Hari kita berkorban, menyembelih binatang ternak dalam rangka kita bertakwa, bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin salat jamaah maghrib yang berbahagia, berkaitan dengan ibadah korban, para ulama memberikan hukum. Pertama mengatakan wajib, yang kedua mengatakan sunnah. Di antara ulama yang menyebut hukum ibadah korban itu adalah Imam Hanafi. Kemudian yang menyebut bahwa ibadah korban itu sunnatun muakkadah, sunnah yang dianjurkan kita laksanakan, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan juga diikuti oleh Imam Al-Hambali. Nah, sebagai rujukannya terhadap wajib ataupun sunnahnya ibadah korban ini adalah Al-Quran dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Sering kita dengar merupakan ayat yang terpendek di dalam Al-Quran, hanya 3 ayat. Surah ini turun pada baginda Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk dengan para sahabat waktu itu, yang kemudian saat duduk bareng, tiba-tiba saja Rasul saat itu antara melek dan tidur, dan saat itulah kemudian malaikat Jibril membawa wahyu itu. Nah, selesai itu baginda Rasul begini dan tersenyum. Ya, melek sedikit itu kemudian tersenyum. Akhirnya para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa tadi saya lihat sebentar sejenak memejamkan mata, tapi habis itu melek dan langsung tersenyum? Ada apa gerangan ya Rasulullah?" Nah, Rasul menjawab, "Oh ya, baru saja malaikat Jibril datang dan memberikan wahyu kepadaku." Dan kemudian langsung beliau membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad al-Kautsar. Nah, Bapak dan Saudara, para jamaah hadirin hadirat yang berbahagia, ini al-Kautsar dalam tafsirnya ulama, salah satunya seperti Imam Qatadah memberikan makna sebuah telaga di surga. Nama dari telaga di surga namanya Al-Kautsar. Ulama lain memberikan makna Al-Kautsar itu adalah sungai, nama sungai yang mengalir di surga. Lagi-lagi ini hal-hal yang menarik. Kalau menyebut sungai, menyebut kolam, ya kan? Kesenangan kita berenang, memandang air yang mengalir. Dan ini tempatnya di surga juga nanti. Dan ternyata Al-Kautsar ini merupakan nama dari itu. Nah, tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia, menyebut Al-Kautsar secara makna umumnya adalah nikmat yang banyak. Ya. Nikmat yang tiada terhingga yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khitab ayat ini memang kepada baginda Rasul, tetapi kembali kepada kita semua umatnya. Ya, seolah-olah kemudian sesungguhnya kami telah memberikan engkau Muhammad dan seluruh para pengikutmu, umatmu, ya, Al-Kautsar, nikmat yang banyak sekali. Termasuk tadi adalah menikmati surga, ya, yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir ataupun maknanya telaga seperti tadi, ya. Dan intinya di dunia ini tiada terhitung jumlah nikmat, jumlah rahmat Allah dari detik ke waktu, ke hari, ke bulan, dan seterusnya. Nah, dengan demikian banyaknya nikmat yang kita diberikan oleh Allah, Bapak dan Saudara, sehingga kemudian lanjutan ayatnya mengatakan fasholli pertama. Ya, fasholli, dan yang kedua wanhar, berkorbanlah. Ini yang menjadi bahasan kita. Bapak dan Saudara yang berbahagia, pertama fasholli, sholatlah. Ini sebuah perintah kita melakukan ibadah sholat.
Ya, barusan saja kita sudah selesai ibadah sholat maghrib. Sebentar lagi sholat isya. Di antara sholat-sholat itu juga banyak yang sifatnya sunnah. Ada yang muakkadah, ada ghairu muakkadah. Nah, Bapak dan Saudara, dan juga termasuk di antara mana fasoli di situ dalam tafsir saya baca adalah nanti sholat Idul Adha. Sholat yang kita lakukan pada akhirnya, kalau kita kembali perhatikan ayat ini, dengan diawali nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, maka sholat merupakan realisasi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya tidaklah karena tidak kita sholat misalnya, zat Allah itu akan turun, tidak. Kalaupun kita sholat, zat Allah itu akan makin tinggi dan seterusnya. Allah tidak akan kekurangan, gitu ya. Sholat yang kita lakukan itu di waktu khususnya yang fardu adalah merupakan bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi dengan sholat-sholat yang lain. Makanya mungkin kita sering mendengar ceramah-ceramah kayak kita, ulama kita mengatakan, menceritakan bahwa baginda Rasul itu sampai kakinya bengkak lantaran sholat. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa sampai kakimu bengkak melakukan sholat? Padahal sudah dijamin ampunan Allah. Tidak hanya itu, dijamin masuk surganya Allah. Tapi kenapa harus sampai kaki bengkak, duduk, bangun, rukuk, sujud seperti itu? Apa jawaban baginda Rasul? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku ini akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, wahai sahabatku? Gitu Bapak dan Saudara. Jadi dengan sholat itu sebagai bentuk wujud daripada terima kasih kita atas nikmat Allah yang begitu banyak, ya, yang tiada terhitung jumlahnya nikmat yang kita diberikan oleh Allah. Makanya kita rukuk dan sujud sebenarnya kembali kepada kita akhirnya, sehingga kemudian disebut nanti sebagai abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih. Ya, jadi berterima kasih itu luar biasa ajaran agama kita. Yang kemudian pertama berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau bicara tentang syukur, nah begitu kita sholat tadi, ya, dan segala macam ibadah yang lain kita realisasikan itu pada dasarnya adalah merupakan gambaran syukur yang disebut dengan istilah syukur perbuatan. Ulama menyebut asyukru takunu bil qalb wal lisan wal jawarih. Syukur itu adalah pertama dengan hati kita. Makanya ada istilah syukur lisan, Bapak dan Saudara. Syukur lisan itu apa? Syukur yang menyatakan, yang mengakui dan meyakini bahwa segala macam nikmat itu bukan kehebatan kita. Kita sehat pagi hari ini sampai malam hari ini tidak semata-mata karena rajin olahraga, ya. Allah berikan kekayaan yang banyak yang tidak terhingga, bukan lantaran semata-mata kehebatan kepintaran kita cari duit. Kalau itu menyebut kepintaran, semua dokter profesor pasti akan jadi orang kaya, ya enggak? Pasti jadi orang kaya, tapi tidak semua jadi orang kaya. Atau menyebut karena kerja keras saya, bagaimana seorang tukang batu yang tiap hari kerja keras katakan, ataupun itu lihat orang yang jual kopi, jual apa 24 jam, kenapa tidak kaya? Artinya kan semua pada akhirnya kekayaan yang kita miliki muaranya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimanapun tidak semua kita jadi orang kaya. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah melebihkan di antara kita sebagian yang lain dalam konteks rezeki. Ya. Nah, kembali dulu Bapak dan Saudara bahwa dengan memahami tentang syukur hati sedikit saya tambahkan, insya Allah akan terhindar dari sifat sombong. Ya, kita akan terhindar dari penyakit sombong.
di mana man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada bibit sombong sekecil biji sawi dalam hatinya. Makanya begitu Bapak Ibu kita semua yakini bahwa muara nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, akan lepas dari itu. Begitu kita sehat hari ini, sekalipun kita olahraga, makan sehat, itu semua ikhtiar, ya kan? Begitu kita dapat rezeki yang banyak, itu adalah bentuk ikhtiar kita. Itu adalah kerja keras itu adalah bagian ikhtiar. Kita memiliki pangkat, jabatan tinggi dan seterusnya, tidak mengatakan ini kehebatan saya. Ini adalah merupakan, kalau kita juga kerja keras untuk mendapatkan jabatan itu pun ikhtiar. Dan segala macam nikmat. Sampai kita duduk bersimpuh pada maghrib ini adalah bagian rahmat nikmat Allah, taufik hidayah Allah. Tidak merupakan kehebatan kita semata-mata sebagai makhluknya. Itu yang saya maksud. Yang kemudian ingat, sadar bahwa termasuk kekayaan yang kita dikasih oleh Allah adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga model seperti ini kita yakini, maka inilah yang disebut dengan syukur hati. Kemudian kita tingkatkan ke level kedua, mengatakan ada istilah syukur lisan. Syukur lisan itu bagaimana? Coba perhatikan Ad-Duha. Di akhir surat Ad-Duha mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, sebut di sini oleh ulama mengatakan yakni bitahmidillah taala, dengan bertahmid, ya, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah pagi hari ini luar biasa saya senang, sehat. Alhamdulillah. Kaki tangan saya normal semua, alhamdulillah. Ya. Istri, anak baik-baik semua, alhamdulillah. Rezeki bulan ini tercukupi, alhamdulillah. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan kita pelit-pelit mulut ini bertahmid kepada Allah. Sehingga dalam sebuah riwayat baginda Rasul mengatakan, man wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang merasakan mendapatkan kebajikan, kebaikan, rahmat Allah itu, jangan segan-segan mengucapkan alhamdulillah. Nah, Bapak dan Saudara jamaah maghrib yang berbahagia, ya, ketika kita mengucapkan tahmid alhamdulillah ini, berarti ini bentuk atau realisasi syukur kita dalam bentuk lisan. Gitu ya, dalam bentuk lisan. Nah, tidak hanya setelah makan minum doang kita bertahmid, tidak kan? Sesi makan, alhamdulillah, sesi minum, alhamdulillah. Tidak hanya itu. Ya, segala apa yang sudah kita merasakan mendapatkan nikmat Tuhan itu secara lahir ataupun batin kita menerimanya. Udah spontan cepat bertahmid kepada Allah. Inilah maksud ayat tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, saya singkat. Yang kedua, yang ketiga, masuklah kita disebut dengan asyukru bil jawarih. Syukur dengan perbuatan. Nah, inilah yang kemudian saya contohkan tadi. Saat ini pun kita bersimpuh dalam kajian maghrib ini kan. Tidak semua orang bisa datang duduk bersimpuh dengan kesibukan, dengan waktu, dengan kesehatan dan sebagainya. Kita alhamdulillah bisa duduk di sini. Ya, berapa banyak pahala kita. I'tikaf kita begitu duduk di masjid ini, berapa pahala i'tikaf kita. Belum salat maghrib barusan, ya kan? Belum silaturahim kita. Banyak pahala kita rauh. Alhamdulillah. Salat kita, bersimpuh kita seperti ini bagian daripada syukur dengan perbuatan. Ini mensyukuri nikmat sehat kita. Nah, kalau kita nggak sehat gimana Bapak dan Saudara? Kan nggak akan ringan kaki kita melangkah seperti ini, duduk seperti ini, bisa makan minum dengan enak, gitu kan? Nah, alhamdulillah sekarang kita buktikan terima kasih kita kepada Allah dengan cara ibadah seperti ini. Demikian juga dengan halnya dengan nikmat rezeki. Tidak semua hambanya Allah Subhanahu wa taala kita jadi orang kaya. Ya, ada kaya, ada miskin. Tadi saya bacakan sebuah ayat mengatakan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq.
Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah melebihkan sebagian kita dari sebagian lain dalam hal konteks rezeki. Orang-orang yang merasa dilebihkan rezekinya pada Idul Adha ini wanhar. Nah, ini kembali sekarang kedua ini. Allah perintahkan berkorbanlah, gitu ya. Berkorbanlah, sembelihlah binatang ternak pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik 3 hari kemudian itu. Lalu pertanyaannya, apa maksud tujuan daripada kita berkorban? Tadi sholat tujuannya juga syukur. Sama, korban ini bentuk syukur kita pada Allah. Sebagian lain dari hamba-hambanya, tidak semua yang dikasih rezeki yang lebih, tapi kita dikasih rezeki yang lebih. Nah, supaya imbang, ada bentuk perhatian kita pada saudara-saudara kita yang kurang, dan supaya dunia ini damai, gitu kan? Saudara-saudara kita merasa terbagi, merasa diperhatikan, maka berkorbanlah. Salat adalah membentuk kesolehan pribadi, dan itu adalah hablun minallah. Korban berarti untuk membentuk kesolehan sosial kita. Harmonilah kehidupan ini Bapak dan Saudara. Tidak hanya semata kita bersyukur sama Allah, tapi juga bersyukur sesama manusia. Nah, Bapak dan Saudara, saya ingin tambahkan bahwa ada istilah, kalau dalam istilah sahabat Ibnu Abbas, ayat makrunah, ayat yang bergandengan. Allah tidak menerima satu tanpa yang kedua, gitu ya. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakan sholat, tunaikan zakat. Ada yang rajin berzakat, nggak pernah pelit, tapi nggak pernah sholat, maaf, Allah tidak terima. Ada orang ruku sujud rajin sholatnya, tapi pelit, Allah tidak terima. Harus sinkron, ya, rajin kita ibadah sholat, rajin juga kita berzakat. Orientasi daripada sholat itu adalah hablum minallah, membentuk kesolehan pribadi kita. Sementara zakat itu betul adalah orientasinya sesama kita. Nah, ada orang kaya karena ada orang miskin. Si kaya membentuk perusahaan, siapa yang menjadi karyawannya? Gitu kan? Kalau tidak orang miskin yang menjadi kuli, bahasa sederhananya, ya nggak bakal jalan tuh perusahaan. Jayalah perusahaan, ya kan? Majulah itu perusahaan, jadilah bos pemilik perusahaan, ya kan? Nah, sekarang jangan nikmati sendiri, ini anugerah Allah. Syukuri nikmat rezeki ini dengan berbagi, ya, dengan berbagi. Nah, kalau wujudnya perusahaan bisnis kan nanti ada zakat, ada namanya zakat mal. Begitu datang haul 1 tahun, hitung. Ternyata sampai nisab. Begitu sudah nyampe nisabnya, keluarkan 2,5%. 2,5% ini yang kita keluarkan dan kita bagi kepada asnafnya, termasuk orang miskin, ya, fakir, dan seterusnya. Maka ini wujud syukur kita atas nikmat rezeki itu. Nah, Bapak dan Saudara, akhirnya begitu kita bagi orang-orang yang membutuhkan itu, itulah yang membuat kedamaian dalam kehidupan kita bermasyarakat. Coba aja, datang besok kita hari raya korban, mampu untuk berkorban, tapi kita nggak mau. Katakanlah pelit. Apa kata orang-orang sekitar kita? Pasti mencemooh kita kan? Wah, bapak ini susah banget sih, ya, pelit amat sih, gitu kan? Akhirnya manusia jauh dengan kita, Allah pun jauh dari kita, surganya Allah pun jauh daripada kita. Tetapi sebaliknya, ya, begitu kita berzakat, berinfak, sedekah, termasuk kita berkorban, orang-orang dekat sama kita. Ini Pak, ada pembagian zakat korban dari Pak Ketua DKM, dari Pak ini. Wah, alhamdulillah, terima kasih. Semoga beliau panjang umur, sehat. Kan gitu kan, kira-kira seperti itu. Orang-orang akan dekat sama kita. Allah pun dekat sama kita. Surganya Allah pun dekat dengan kita. Itu Bapak dan Saudara yang saya hormati. Makanya yuk kita perhatikan, memang betul kesolehan kita bangun itu tidak hanya kesolehan pribadi.
tapi juga solihah sosial kita. Nah tadi saya sebut istilah ayat makrun Bapak ya, ayat yang bergandengan. Contoh lain misalnya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taat kepada pimpinan. Kalau satu dua doang kita ambil, hanya taat sama Allah dan Rasulnya doang, nggak mau taat pada pimpinan, Allah nggak terima. Ya. Atau sebaliknya hanya kita taat pada pimpinan doang, tapi nggak pernah taat pada Allah dan Rasulnya. Wah, apalagi Allah tidak terima. Nah, demikian juga dalam konteks surat Al-Kautsar ini, fasalli li rabbika wanhar. Nah, ya, salat, alhamdulillah sudah kita laksanakan barusan. Selanjutnya, mari kita realisasikan lebih lanjut dalam bentuk wanhar. Nah, meski demikian Bapak dan Saudara, tidak semua mendapatkan kewajiban untuk kita berkorban. Lagi-lagi, siapa yang berkorban itu? Para jamaah kita yang Allah anugerahkan rezeki lebih, sehingga baginda Rasul mengatakan man wajada sa'ah, orang-orang yang memiliki keluasan rezeki itu yang diperintah untuk berkorban. Jangan kita paksain diri, pengen banget korban sampai jual motor misalnya, jual mobil, besok mau berangkat kerja nggak bisa, jangan gitu kan? Apalagi jual rumah. Tujuan kita beribadah yang kemudian lebih bermasalah dalam hidup kita. Jangan paksakan dalam bertakwa, karena takwa itu adalah semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, jalankan perintah Allah itu mastata'tum, semampu kita. Jangan kita paksain diri kalau memang tidak mampu. Ya. Sholat duha bisa saya alhamdulillah 8 rakaat, ya kita kerjakan. Enggak bisa 8 rakaat, ya sudah 6 rakaat. Enggak bisa 6 rakaat, ya 4. Enggak bisa 4, minimal 2. Nah, gitu misal kira-kira gitu kan. Tapi jangan tidak, ya. Ma la yadrakul kul la yutrakul kul. Apa yang bisa kita lakukan secara keseluruhan? Iya, tapi kalau enggak bisa ya udah sebagian aja. Selesai sholat isya nanti ada witir. Paling banyak witir itu berapa? 11, ya kan? Enggak mampu karena kurang sehat, karena waktu dan seterusnya. Ya sudah, turunin dari 11 ke 9. Dari 9 turun jadi 7. Dari 7 turun ke 5, 5 turun ke 3. Nah, paling tidak cuman 1 rakaat. Jangan sampai tidak 1. Nah, gitu kan? Mastata'tum. Nah, tadi kita melakukan sholat seperti itu sekemampuan kita, bagian daripada syukur bil jawarih. Kalau kembali ke model 3 syukur tadi itu ya, syukur hati, syukur lisan, dan kita tampakkan dalam bentuk perbuatan. Jadi Bapak dan Saudara para jamaah yang berbahagia, merealisasikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk ibadah. Berbagai bentuk ibadah, kita puasa, kita berzakat, kita berhaji bagi yang mampu, ya kan? Kita berkorban, kita beriktikaf seperti ini. Ini adalah wujud daripada syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian dalam ujung ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, tidak mengikuti ajaran-ajaranmu, disuruh korban enggak mau, disuruh sholatnya 2 kali setahun. Maaf ini pas Idul Adha besok paling depan pasang sajadah 2 kali setahun sholatnya kan, sama Idul Fitri gitu kan. Zakat pelit, ingat pelit dalam berzakat termasuk berkorban. Coba buka ayat Al-Quran mengatakan sayutawaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Allah akan menggantungkan di lehernya nanti harta yang dipelitin itu, yang dibakhilkan itu. Nauzubillah min dzalik. Kalau punya sapi 40 ekor, itu nesoknya kalau sapi
maka zakatnya 1 ekor sapi, ya kan? Punya kambing ya, kambing 40 nisabnya. Kalau sapi 30 misal. Ini nggak pernah mau dikeluarkan zakatnya itu sapi ataupun kambing ataupun harta-harta yang lain. Sayutawwaku nama bakhilu yaumal qiyamah. Besok Allah akan gantungin di lehernya. Iya ya. Nanti di hari kiamat kita lihat ya, ada orang dikalungin sapi di leher misalnya. Ada apa ini kalung sapi di leher? Kuat nggak ngalungin sapi, bukan ngalungin tasbih. Ini sapi dikalungin, ada apa ini orang ini? Dulu pernah bisnis sapi, pelihara sapi, sampai nisabnya 30, nggak pernah mau zakat. Nah, kira-kira begitulah. Akhirnya Allah kalungin tuh sapi di lehernya. Gitu kan? Jadi harta benda yang kita meditkan itu, dibakhilkan itu, tidak mau dikeluarin zakatnya. Nggak mau kita beli korban untuk kita korban. Nah, nauzubillah, Allah telah memberikan gambaran seperti tadi itu. Bahkan tadi Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu wahai Muhammad, tidak mengikuti ajaranmu, risalahmu, mereka itu adalah abtar, orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Kalau udah putus dari kasih sayang Allah, inilah yang kita inginkan. Otomatis sudah orang-orang yang tinggalnya bukan lagi di surga, kan begitu kira-kira, gitu kan? Karena sudah Allah tidak sayang kepada mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang membenci ajaran atau risalah apa yang diajarkan dalam kehidupan kita saat masih kita segar, saat masih kita hidup seperti ini, diberikan waktu yang luas, diberikan rezeki yang banyak, kesehatan yang prima dan seterusnya, tapi tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara jamaah Maghrib yang berbahagia, bersyukur itu memang sulit ya. Dan disinilah kata Allah tempat golongan yang perlu kita ikut. Ada golongan minoritas yang perlu kita ikut. Umumnya kita pengen ikut golongan mayoritas. Tapi dalam konteks ini pengen kita termasuk golongan minoritas. Siapa itu? Orang-orang, golongan yang mau selalu bersyukur. Atau golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dalam Al-Quran mengatakan apa? Allah menyatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit, qalil, sedikit sekali ya golongan hamba-hambaku yang pandai berterima kasih. Nah, semoga saja kita jamaah Wajud Hidayah ya termasuk golongan minoritas tadi, hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sebagian penantar. Ada tanya jawab Ustaz ya? Ayo, saya rasa saya lebih senang lagi kalau ada pertanyaan supaya mudah-mudahan Allah anugerahkan kita rezeki pada 10 terakhir ini yang kemudian pas besok tanggal 10 kita bisa berkorban ya semampu kita. Nggak bisa sapi ya udah kambing, nggak bisa sendirian ya gabung, kan gitu kan, satu sapi bisa 7 orang kan gabung gitu kan. Nah lalu kemana kita kasih korban-korban itu? Oh, kan ada panitia, ya bagus supaya lebih terkoordinir dalam memberikan daging-daging itu. Tetapi sebagai pengorban sudah ingat, lepas itu korban, jangan terlalu diintip. Bener nggak nih korban saya dibagi-bagi ya? Bener nggak kemana dibagi? Ya, udah yakin aja lah ke panitia. Tugas kita adalah lepas bahwa yakin kepada panitia, dan hal penting lagi semata-mata kita korban ini dalam rangka apa? Menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail itu, sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an, dan kemudian disebut juga dalam Al-Qur'an, lan yanalallahu alhumuha wala dimauha walakin yanalhu taqwa. Jadi Allah tidak pernah melihat daging darah yang berceceran itu. Allah ingin melihat bagaimana kita sebagai hambanya itu mau menjalankan perintah. Gitu kan, itu yang pokok.
Udah makanya lepas saja itu korban kepada panitia. Yakin soal pembagian distribusi udah aman semua. Nah kita sudah termasuk orang-orang yang telah menjalankan perintah. Nah baginda Rasul, Bapak dan Saudara, sejak ayat surah Al-Kautsar itu turun sampai wafatnya, beliau tiap tahun berkorban. Nah gitu ya. Baginda Rasul sejak menerima Al-Quran surah Al-Kautsar itu tadi, sejak itulah katanya berkorban tiap tahun sampai beliau wafat. Nah, di samping memang wajib buat beliau, tidak wajib kepada kita. Di samping juga seperti tadi, coba lihat beliau gimana sholatnya sampai bengkak itu kan semua. Karena beliau selalu mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah aku ini tidak akan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur? Nah, semoga aja kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur ya. Baik, Bapak dan Saudara, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Iya, silakan Pak Haji. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu saya istri ada itu misalnya, saya istri yang kurban tapi atas keluarga, apakah itu hanya pahalanya saja atau istri anak-anak itu juga ikut berkurban dengan kurban yang satu itu? Iya. Betul. Ini menarik juga ya. Beliau Pak Haji sebagai kepala rumah tangga. Ya, memang betul pada prinsipnya saya cari duit dan dapat rezeki, gitu kan? Kemudian pengen mendominasi pahala. Selalu lagi tuh. Saya yang dapat duit, salah yang korban, maka sayalah yang terdapat pahala. Anak istri, anak semua, keluarga bagaimana jadinya? Apakah kemudian akhirnya seolah-olah si bapak doang harus masuk surga, gitu kan? Wah, repot juga kalau begini kan? Yang akhirnya repot juga. Artinya seolah-olah yang pengen masuk surga itu kepala rumah tangga doang. Nah, gitu. Nah, Bapak dan Saudara yang saya hormati, nah tadi sudah disebutkan bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita. Nah, kemudian begitu kita berkorban, nama Bapak, misalnya Pak Haji, berkorbanlah. Memang betul, ini atas nama saya, gitu kan? Berkorban pada Idul Adha ini seekor kambing. Maka pada dasarnya istri pun ya yang dalam suatu rumah tangga dalam sisi pahala saya rasa tidak akan lepas. Karena kita dapat rezeki ini tidak pernah lepas dari yang mendampingi kita, ya kan? Nggak pernah akan lepas dalam rumah tangga doanya istri kita. Makanya kalau dalam konsep rumah tangga kan kekayaan suami ya kekayaan daripada istri juga dan anak-anaknya. Ayo aja. Tanpa dukungan moral doa dari istri dan anak kita kadang juga jangan kita sombong ya, sangat berperan di dalam hidup kita. Apalagi si istri, dia bangun tengah malam mendoakan suami gitu kan supaya kuat sehat mencari rezeki. Nah yang kemudian begitu dapat, nah rezeki itu pasti akan dinikmati bersama. Nah lalu ketika kita berkorban, memang betul si Bapak Pak Haji yang langsung punya nama dalam berkorban, serahkan. Tapi pada akhirnya kalau kita Allah Maha Rahim, Rahmanir Rahim ya, pengasih dan penyayang, yang pada akhirnya juga insya Allah istri ataupun keluarga tidak akan lepas dari pahala-pahalanya yang akan didapatkan dari korban, sekalipun atas nama Bapak gitu. Ya. Ya betul. Ya betul. Tidak wajib, ya itu secara umum. Sekarang lebih khusus lagi, makanya andaikan lebih khusus lagi, ternyata kita lebih mampu untuk beli kambing 3 juta, mampu. Beli kambing lagi 1, mampu. Oh ini atas nama Bapak, ini atas nama Ibu. Atau mungkin ini kan lebih khusus lagi. Tahun ini
bapak yang korban dulu ya atas nama bapak, tapi insya Allah pasti ke ibu, ke keluarga juga pahala. Tahun depan atas nama ibu. Nah, ini kalau pengen lebih mantap lagi, ya, pengen lebih mantap lagi, saya rasa bagus gitu kan. Jadi setiap kali korban dua-duanya atau 3 atau 4, wah lebih bagus lagi, gitu kan. Nah tadi gambaran secara global tadi itu supaya kita merasa tenang juga. Tidak artinya begitu kepala keluarga yang berkorban, anak dan istri kemudian kita akan tidak akan mendapatkan imbas rahmat Allah. Insya Allah tetap akan mendapatkannya. Tapi kalau lebih detail lagi sesuai dengan fikihnya barusan ya namanya kasih. Oh ternyata rezeki saya di tahun ini luar biasa, alhamdulillah. Saya bisa membeli kambing 10, misalnya gitu kan, atas nama A sama B, C, ibu saya, bapak saya, bahkan di luar itu kita berikan nama untuk berkorban dengan nama beliau-beliau satu-satu. Saya kira begitu Pak Haji ya. Ada lagi? Sampai Isya ya, sudah Isya. Baik, Bapak dan Saudara para jamaah yang berbahagia, kembali saya garis bawahi bahwa ibadah korban yang kita lakukan ya, bagian daripada wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian tadi saya sudah gambarkan bahwa ternyata memang syukur itu adalah sesuatu yang sangat berat, sulit, dan disinilah tempat kita ingin termasuk golongan yang berat dan sulit dan kecil itu hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan oleh sebab itu boleh kita ikuti bagaimana baginda Rasul mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Beliau mengajarkan doa mengatakan Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini sagira wa fi ayunin nasi kabira. Nah, jadi memang syukur dan sabar itu perkara yang berat sekali. Ada ulama mengatakan pahala syukur lebih besar ketimbang sabar. Ada ulama mengatakan pahala sabar justru lebih besar ketimbang syukur. Tapi memang dua-duanya adalah enteng diucapkan dengan lisan, tapi berat dikerjakan dengan perbuatan. Nah, apa landasannya ulama mengatakan syukur lebih besar? Itulah ayat itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Apa alasan ulama yang menyebut sabar justru yang lebih besar pahalanya? Wa innallaha yuqassabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala terhadap orang-orang yang sabar itu enggak pernah terhitung jumlahnya. Artinya menunjukkan kenapa? Memang sabar itu perkara yang mudah, enteng diucapkan, tapi begitu prakteknya pun adalah hal yang sangat berat dan sulit. Nah, makanya Rasul mengajarkan Allah menja'alni syakura waj'alni sabura. Dua hal ini beliau baginda Rasul sering memanjatkan dalam doanya supaya menjadi hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang pandai bersabar. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah Maghrib yang berbahagia, karena waktu sudah Isya, dan sekali lagi mari saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, dimurahkan rezeki yang halal yang berkah, segala urusan-urusan kita baik dunia ataupun akhirat Allah mudahkan untuk kita semua. Dan bagi kita jamaah yang belum berhaji dan berumrah, semoga Allah takdirkan dipanggil oleh Allah untuk berhaji dan berumrah, dimudahkan untuk sampai Mekah dan Madinah berziarah pada baginda Rasulullah SAW. Dan tak lupa para jamaah haji kita yang saat ini sudah mulai berdatangan di Mekah ataupun di Madinah untuk berhaji, semoga diberikan kesehatan oleh Allah dalam lindungannya, dan semua mereka balik termasuk ke tanah air kita membawa haji-haji yang mabrur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.